pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu dari fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah mengizinkan untuk memasuki surga pertama sekali sebelum dimasuki oleh umat-umat yang lain. Dan juga kita sudah bahas bahawa penduduk surga terbanyak adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah dari penduduk surga diisi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah bahas penduduk surga terbanyak dari kalangan umat Muhammad dari golongan perempuan. Begitu pula dengan penduduk neraka paling banyak adalah golongan perempuan. Ini karena perempuan memiliki persentase yang paling banyak jumlahnya dibandingkan laki-laki. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, fadilah menjadi umat Muhammad adalah umat Muhammad ini masuk surga dalam keadaan wajahnya terang benderang, bersinar, bercahaya. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah uram muhajjalin min asaril wudu'. Umatku dihadirkan di hari kiamat, maksudnya akan memasuki surga, yaitu dalam keadaan bercahaya, berseri-seri, bersinar. Dan cahaya itu muncul min asaril wudu', dari bekasan wudu mereka selama di dunia. Dari hadis ini kita tahu bahawa orang-orang yang berwudu adalah orang-orang yang salat. Maka merekalah yang dimaksud oleh Nabi yang akan memasuki surga seperti bulan purnama dalam hadis yang lain, juga terang benderang, bahkan menerangi seluruh padang mahsyar. Dan cahaya itu tidak dimiliki oleh umat yang lain. Begitu Nabi mengenali umatnya, yaitu umat-umat yang belum pernah dilihat oleh Nabi, yaitu yang lahir setelah sepeninggal Nabi. Tentu tidak pernah dilihat wajahnya, tidak dikenali khusus oleh Nabi, tapi Nabi mengetahui itu umatnya, yaitu dengan cahaya yang keluar dari bekasan anggota wudu'nya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memelihara wudu' untuk solat kita. Baik, kita lanjutkan. Tadi singkat saja, itu kelebihan menjadi umat Muhammad. Berikutnya, dan ini pembahasan yang panjang Bapak, yaitu umat Muhammad mendapatkan syafaat yang paling besar dari Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Jadi menjadi umat Muhammad ini akan mendapatkan bantuan pertolongan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan pertolongan yang diberi kepada umat yang lain, dan itu melalui syafaat. Sedikit kita belajar tentang syafaat atau syafa'ah. Kalimat syafa'ah diambil dari bahasa asy-syaf'u yang artinya genap. Lawannya adalah witrun, yaitu ganjil. Allah menyebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Jadi kata Allah, demi waktu fajar 10, demi 10 malam, wasyaf'i wal watr,
demi yang genap dan yang ganjil. Jadi Allah menyebutkan syaf'an. Syafa'ah dalam kebiasaan orang Arab itu mereka maksudkan adalah mengikut sertakan orang lain yang akan ditolong. Jadi kalau ada satu orang yang ganjil lalu digenapkan oleh satu orang lagi, maka mereka saling menolong, maka disebutlah asy-syafa'ah. Lalu kenapa urusan di akhirat disebut syafaat? Karena yang berhak memberi syafaat Allah. Berarti bilangannya witir, ganjil. Hanya Allah yang berhak memberi syafaat. Kalau cuma Allah, berarti satu saja yang bisa memberi syafaat, yaitu dengan jumlah yang witir. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah memberi izin kepada hamba, di antaranya adalah Nabi Muhammad, untuk memberi syafaat, maka Allah telah menggenapkan haknya yang ganjil. Seharusnya cuma ganjil, cuma Allah. Tapi Allah memberi izin pada hamba untuk memberi syafaat. Jadi Allah beri izin pada Nabi Muhammad memberi syafaat, maka dengan kehadiran Nabi Muhammad di sisi Allah memberi syafaat, maka berubah dari ganjil itu menjadi genap. Makanya dinamakanlah asy-syafa'ah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bicara masalah syafaat di hari akhir nanti di padang mahsyar itu, syafaat yang paling besar itu dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Namun walaupun begitu, kita jangan terbuai bahawa kita ini hanya bergantung pada syafaat Nabi. Karena keselamatan itu datangnya dari ketakwaan, amal saleh dan husnul khuluq, yaitu akhlak dari seorang hamba. Jadi kalau hamba yang sudah bisa menyelamatkan diri, dia tentu tidak terlalu butuh pada syafaat. Makanya fikirkan dulu proses penyelamatan diri. Jangan berfikir tentang syafaat. Selamatkan diri kalau bisa, bagaimana caranya, tanpa bantuan pun sudah selamat. Makanya ketika Nabi ditanya, siapa penduduk surga yang terbanyak? Ma aktsaru man yudkhilun nas al-jannah. Apa perbuatan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, yaitu orang yang takwa dan husnul khuluq, yaitu orang yang berakhlak baik. Dan Nabi menyebutkan salah satu penduduk surga Firdaus yang mendampingi Nabi adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Takwa, kita sudah tahu, takwa itu adalah imtisal li awamirillah, yaitu menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan semua larangannya, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan sepi. Jadi di depan orang, di belakang orang, tetap taat pada perintah, meninggalkan larangan. Itu disebut takwa. Dan ini penyelamatan yang paling hebat tanpa membutuhkan syafaat. Karena ada orang merasa diri takwa, padahal dia baru berada pada satu sisi, hanya pada taat perintah, belum pada meninggalkan larangan.
salat ada, zakat bayar, puasa Ramadan, Masya Allah, naik haji, dia selalu berusaha untuk mendapatkannya. Tapi ketika larangan muncul, dia tidak taat pada larangan. Jadi ketika dilarang ini, dilarang itu, dia tidak taat pada larangan itu. Nah ini kadang-kadang orang merasa takwa, padahal baru melakukan salah satu di antara perintah dan larangan. Lalu yang kedua tadi, berakhlak baik. Akhlak baik ini luas sekali, karena ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada malaikat, pada Nabi dan seterusnya. Dan ini semuanya terwakili oleh Nabi SAW. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, kata Rasulullah, kata Aisyah, khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi sebagaimana isi Al-Quran, begitulah keadaan Nabi SAW. Nah, ini dulu Bapak Ibu yang perlu kita fikirkan sebelum kita berfikir masalah syafaat. Karena ada orang hari ini disibukkan dengan membicarakan syafaat, tapi dia sendiri tidak sadar, dia sendiri bukan orang yang dipastikan selamat kalau dia bisa dapat syafaat. Karena nanti syafaat macam-macam jenisnya. Baik, Rasulullah SAW adalah Nabi yang diberi izin berkuasa untuk menyelamatkan, menolong, membebaskan dengan izin Allah. Di antara semua Nabi, Nabi Muhammad lah yang paling berperan di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Artinya yad'u biha, kalau dia berdoa dikabulkan Allah. Jadi bagaikan seseorang menyimpan peluru-peluru terakhirnya. Nabi-nabi itu diberikan Allah hak prerogatif yang kalau dia berdoa dikabulkan Allah. Wa uridu an akhtabi' da'wati syafa'atun li ummati fil akhirah. Lalu Nabi melanjutkan, ku simpan banyak doaku di dunia untuk kugunakan di hari kiamat demi memberi syafaat pada umatku. Jadi nabi-nabi terdahulu itu dikeluarkan semua peluru-peluru yang disimpan oleh Allah, diberikan hak oleh Allah. Nabi Muhammad menyimpan banyak peluru di dunia. Makanya Nabi Muhammad tidak berdoa yang aneh-aneh di dunia. Artinya tidak menggunakan doanya banyak di dunia. Kata Nabi, ku simpan doaku, ku minta nanti untuk umatku di akhirat. Begitu Nabi tahu keadaan dan khawatirnya terhadap umatnya di hari kiamat, sehingga beliau menyimpan cadangan-cadangan doa untuk kita di hari kiamat. Karena doa itu dikabulkan oleh Allah. Dan nanti hadis-hadis berikutnya akan menyatakan tentang bagaimana dahsyatnya perjuangan Nabi menyelamatkan kita di hari kiamat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, khuyyirat baina syafa'ah wa baina ayyudkhila nisfa ummati al-jannah. Aku pernah ditawarkan oleh Allah dua perkara. Apakah aku memilih syafaat atau memilih Allah akan memasukkan setengah dari umatku ke dalam surga. Jadi pilihannya dua, pilih syafaat atau diberi kuota oleh Allah setengah penduduk surga adalah umat Nabi. Apa jawaban Nabi kepada Allah? Fakhtartu syafa'ah. Aku meminta syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena dia lebih umum dan lebih mencakup luas. Jadi kalau Nabi pilih setengah umatnya masuk surga, otomatis Nabi tidak berkuasa menyelamatkan yang setengah lagi. Tapi ketika Nabi memberi syafaat, memilih syafaat, Nabi bahkan bisa menyelamatkan lebih besar dari umatnya.
Makanya salah satu yang kita sudah bahas adalah permintaan Nabi untuk memasukkan umatnya sebanyak-banyaknya ke dalam surga sampai setengah isi surga. Surga seluas langit dan bumi. Setengahnya kita yang menempati, setengahnya lagi baru bercampur-campur antara umat yang lain. Jadi untuk siapakah syafaat ini? Kata Nabi, nanti kugunakan atarawunaha lil muttaqin. Apakah kalian mengira syafaatku hanya untuk orang yang bertakwa? La, kata Nabi, tidak. Walakinnaha lil muznibin al khata'in al mutalawwisin. Kugunakan syafaatku juga untuk para pelaku dosa besar, dosa kecil, atau yang melakukan kesalahan-kesalahan di dunia. Nah, jadi berlaku umum syafaat itu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berikutnya sebelum kita melihat hadis-hadis tentang bagaimana Nabi menyelamatkan kita di akhirat, maka perlu juga kita fahami lebih dahulu bahawa pemberian syafaat itu ada syarat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, dia hanya berlaku dengan izin Allah. Tidak ada syafaat tanpa izin Allah. Jadi bukan Nabi yang memunculkan syafaat, tapi Allah yang memberi izin pada Nabi untuk memberi syafaat. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah atau disebut ayat kursi, kata Allah, man zalladhi yashfa'u illa indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberi syafaat? Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, kata Allah. Dalam surat Yunus Allah sebutkan, ma min syafi' illa min ba'di izni. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Kemudian dalam surat As-Sajdah Allah sebutkan, ma lakum min dunihi mi wali wala syafi'. Tidak ada bagi kamu kesempatan memberi syafaat kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Jadi tidak ada wali, tidak ada syafi' kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua ayat-ayat menyebutkan masalah itu. Itu syarat pertama, berarti izin Allah. Syarat kedua, Allah hanya mengizinkan untuk diberi kuasa syafaat itu kepada yang diridai perkataan dan perbuatannya. Maka manusia yang diridai adalah Rasulullah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28 Allah katakan, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak akan bisa memberi syafaat kecuali orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada selain Nabi baru diberi kesempatan bagi orang-orang yang punya kelebihan masing-masing yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti para orang-orang yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran, dia akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Orang yang syahid diizinkan memberi syafaat pada 70 orang ahli keluarganya. Nah, begitu-begitu nantinya. Ya, itu semua orang yang diizinkan, tapi yang paling tinggi kedudukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat ketiga, syafaat itu hanya diberi kepada yang mati dalam keadaan ahlu tauhid. Tidak berlaku syafaat kepada yang bukan ahlu tauhid, yaitu bukan mukmin. Maka tidak ada syafaat bagi orang kafir. Nanti pengecualiannya cuma satu, yaitu ketika Nabi memberi syafaat kepada pamannya Abu Talib. Nanti kita akan jelaskan melalui hadis-hadis. Makanya syafaat ini tidak akan berlaku bagi mereka yang tidak mengenal dan tidak mempercayai kalimah la ilaha illallah. Tidak mengucap, tidak meyakini, tidak mengamalkan, orang kafir tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari siapapun.
Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah, jadi kata Abu Hurairah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat yaitu orang-orang yang pernah mengucapkan, meyakini la ilaha illallah dengan hatinya, dengan keikhlasannya. Jadi mukmin, syarat dapat syafaat itu mukmin. Kafir tidak bisa dapat kecuali satu yang diizinkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis syafaat. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana umat Muhammad dan bahkan seluruh umat yang lain memohon-mohon kepada Nabi kita untuk menolong mereka di saat Nabi-Nabi lain tidak terlalu berperan di hari kiamat. Jadi jenis syafaat itu seluruhnya itu ada 7 jenis syafaat. Jadi secara umum dulu Pak, secara umum itu ada 2 jenis, yaitu syafaat yang dikhususkan untuk Nabi, dan kemudian yang kedua syafaat yang diberikan kepada selain Nabi. Ya, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari manusia, syafaat dari malaikat, syafaat dari macam-macam. Kita bicarakan dulu yang pertama, nanti yang kedua ini masuk ke kelebihan berikutnya. Yang pertama, syafaat yang dikhususkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada beberapa model pertolongan dari syafaat Nabi dengan izin Allah. Yang pertama yaitu syafaatul udhma, syafaat yang paling agung di padang mahsyar. Ya, jadi dimaksud dengan syafaatul udhma yaitu syafaat yang diperoleh dan diberikan kepada semua umat, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Syafaatul udhma itu fungsinya menghilangkan keresahan, menghilangkan huru-hara, rasa takut, kekhawatiran di padang mahsyar. Karena hari itu hari menakutkan. Di padang mahsyar itu hari menakutkan. Hari ketika seseorang dibangkitkan dari alam kuburnya, lalu berdiri dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, dan mereka mulai melihat pemandangan-pemandangan yang dulu dijanjikan di dalam Al-Quran. Disitulah pengadilan Allah berlaku. Yang muncul cuma rasa takut. Apalagi ketika waji'a yauma izim bi jahannam, ketika dihadirkan jahannam, bertambah-tambah rasa takutnya. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Semua umat bermohon-mohon mencari pertolongan, semuanya. Kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bagaimana kejadian di padang mahsyar yang Nabi lah yang mengambil alih peran dari semua nabi-nabi yang lain untuk menolong semua umat menghilangkan ketakutan dan keresahan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang panjang. Kata Rasulullah, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Akulah sayyidnya manusia di hari kiamat. Akulah penghulunya manusia di hari kiamat. Jadi bukan Adam, bukan Ibrahim, bukan Musa, bukan Nuh, bukan semuanya. Akulah sayyidun, kata Nabi. Penghulunya manusia di hari kiamat akulah, kata Nabi. Nabi mengatakan ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi memberitahu yang sebenarnya. Wahal tadaruna mimma zaka, tahukah kalian? Jadi ini kejadiannya Nabi sedang duduk dengan para sahabat, lalu kemudian ditawarkan daging oleh salah satu sahabat. Nabi ketika memakan satu daging itu, setelah itu Nabi mulai mengatakan tentang keadaan di padang mahsyar, yaitu pemberian syafaatul udhma. Jadi Rasulullah kemudian berkata, tadaruna bima zak, tahukah kalian apa yang terjadi hari itu? Ya jama'ullah yaumal qiyamah al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin. Nanti
dikumpulkan Allah seluruh manusia di atas satu tanah lapang, hamparan yang sangat luas. Lalu kemudian fayusmi'uhumud da'i wa yunfizuhumul basar. Di saat seperti itu pendengaran tidak berjarak, penglihatan pun tidak berjarak. Yang dekat di seperti jauh, yang jauh pun seperti dekat. Artinya tidak ada batas. Melihat tidak ada batas, mendengar tidak ada batas. Kalau Allah panggil terdengar semuanya, malaikat panggil terdengar semuanya. Lalu kemudian watadanu asyam, diturunkanlah matahari di saat itu. Ini sudah kita sebutkan, matahari diturunkan 1 mil. Namun masih berselisih dalam hadis, 1 mil itu jarak satuan bumi atau sebatas pencolek celak. Karena mil juga bermakna pencolek celak. Kalau pencolek celak berarti cuma sejengkal di atas kepala. Begitu keadaan di hari padang mahsyar nanti. Fayablughu an-nas minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa ma la yahtamilun. Di saat itu semua penduduk di padang mahsyar merasa gelisah, susah, risau, semuanya dalam keadaan galau. Lalu mereka tidak tahu cara untuk menanggung beban itu. Jadi semuanya kalau di dunia, Pak, kita kalau susah, kita ditanggung oleh saudara kita, dihibur. Di situ tidak tahu mau ke mana. Jadi tidak ada yang bisa menghilangkan kegelisahan itu. Fayaqulu ba'dun nas, karena sudah gelisah semua, maka sesama mereka kemudian mulai berkata, ala tarawna ma antum fi? Tidakkah kalian lihat bagaimana keadaan kalian hari ini? Ala tarawna ma qad balaghakum? Ala tanduruna ma yashfa'u lakum? Tidak sadarkah kalian apa yang telah sampai pada kalian hari ini? Lalu mereka mulai berkata, tidak mungkinkah kita mencari orang yang bisa memberi syafaat? Ala tandurun man yashfa'u lakum ila rabbikum? Tidakkah bisa kita mencari orang yang bisa menyelamatkan kita dari kemarahan Allah hari ini? Fayaqulu ba'dun nas li ba'din u'tu Adam. Lalu mulailah ada yang mengusulkan, kalau begitu kita datangi saja Nabi Adam. Begitu kata penduduk di padang mahsyar. Fayatuna Adam, semuanya kemudian menuju ke Adam. Semua berbondong-bondong mencari Adam. Tentu dengan izin Allah diberitahu, diilhamkan untuk mengetahui di mana Adam alaihissalam. Fayaquluna ya Adam, lalu mereka berkata, wahai Adam, anta abul bashar, engkaulah bapaknya para manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah langsung menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, lalu engkau dihembuskan ruh ke dalam jasadmu. Wa amara al malaikah fasajadu laka, lalu Allah suruh malaikat untuk sujud kepadamu. Jadi dipuji-puji dulu Adam. Jadi apa yang terjadi di dunia, di akhirat juga begitu. Kita kan kalau mau mendapatkan sebuah perkara agar anak kita lulus, kan kita puji-puji dosennya. Inilah engkau, begitulah engkau. Kalau kita mau selamat dari urusan, puji. Dan itu berlaku di kalangan orang-orang yang sedang susah di padang mahsyar. Dia puji-puji Nabi Adam. Lalu akhirnya mereka berkata, isfa' lana ila rabbika, wahai Nabi Allah Adam, berikanlah syafaatmu kepada kami, mintalah kepada Allah untuk menolong kami hari ini. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ila ma qad balagna, tidakkah engkau lihat susahnya kami hari ini? Tidakkah engkau lihat bagaimana kami begitu kesulitan hari ini? Apa yang menimpa kami hari ini? Begitu semua penduduk mengatakan kepada Adam. Fayaqulu Adam, lalu Adam alaihi salam berkata, inna rabbi ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mislah wa lam yaghdab ba'dahu mislah. Ketahuilah, hari ini adalah hari Allah akan begitu marah. Tidak ada kemarahan yang pernah terjadi seperti ini sebelumnya, dan juga tidak akan ada marah Allah yang dikeluarkan setelah ini. Jadi ini hari Allah marah. Lalu kemudian Adam mengatakan, wa innahu lanahani anis syajarah, sayangnya aku dulu pernah dilarang untuk makan pohon, memakan buah dari pohon yang terlarang. Fa'asaituhu, lalu aku pernah bermaksiat, aku makan dari buah itu. Lalu kemudian izhabu ila ghairi, aku tidak bisa memberi syafaat, aku tidak berani, aku pernah bermaksiat kepada Allah. Pergilah kepada selainku. Izhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi
No. Jadi Adam akhirnya menolak, tidak berani memberi syafaat. Semuanya pergi ke Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, sama lagi. Mereka datang ke Nabi Nuh. Fayaqulun, semua berkata, ya Nuh, anta awwalur rusul ilal ard. Engkaulah rasul pertama ke muka bumi ini. Wasammakallah abdan syakura. Engkau dinamakan abdan syakura, hamba yang bersyukur pada Allah. Isfa' lana ila rabbik. Berikanlah kami syafaat. Mintalah pertolongan Allah untuk kami. Tidakkah engkau lihat keadaan kami hari ini? Diulang lagi kalimat itu. Ya, tidakkah engkau lihat apa yang menimpa kami hari ini? Lalu Nabi Nuh berkata, sama dengan Nabi Adam, hari ini hari kemarahan Allah. Dan seterusnya, di ujungnya Nabi Nuh mengatakan bahawa wa innahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi. Sayangnya, aku dulu diberi izin untuk berdoa oleh Allah, tapi aku berdoa kejelekan kepada umatku. Karena Nabi Nuh meminta agar seluruh umatnya dihabisi. Kan itu permintaan Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh saking geramnya, dia mengatakan apa? Jangan berikan lagi izin bergenerasi ini orang ini. In yalidu illa fajiran kafara. Kalau mereka punya anak kafir lagi, ya Allah, nepa habis mendum, ya Allah. Diminta oleh Nabi Nuh untuk habiskan semua, ya Allah, kecuali yang di atas kapal saja yang beriman. Cuma sekitar 80-an orang, Pak, dalam catatan sejarah. Nabi Nuh ternyata menganggap ini doa yang jelek. Seharusnya dia tidak begitu. Seharusnya dia minta supaya umatnya sadar, begitu-begitu. Akhirnya beliau mengatakan, aku tidak berani memberi syafaat. Nafsi, nafsi. Aku sendiri, kalian sendiri. Izhabu ila Ibrahim. Pergilah kepada Ibrahim. Lalu semua datang ke Ibrahim. Bisa bayangkan Bapak Ibu capeknya kita hari itu. Cari Nabi Adam. Nabi Adam suruh ke Nabi Nuh. Nabi Nuh suruh ke Nabi Ibrahim. Kalau di dunia, disuruh ke meja sini. Lalu katanya, udah saya nggak bisa tolong. Pergi ke meja sana, pergi kantor sana. Sampai ke sana, oh nggak bisa. Pergi ke sana. Itu kan hancur meja-meja semuanya. Kantor-kantor hancur semuanya itu. Tapi hari itu hari butuh pertolongan. Orang betul-betul berharap supaya ada yang menolongnya. Semua pergi ke Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim fayaqula anta Nabi Allah. Engkaulah Nabi Allah wa khaliluh. Engkaulah kekasih Allah. Min ahlil ardi. Dari semua penduduk bumi, engkau kekasih Allah. Isfa' lana. Berikanlah kami syafaat. Mintalah kepada Allah untuk memberi syafaat. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Sama. Ya, sama. Dia mengatakan ini hari kemarahan Allah. Dan di ujungnya dia mengatakan wa zakara kazzabatihi nafsi nafsi. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kenapa dia tidak berani memberi syafaat, karena beliau pernah berbohong ketika di dunia. Apa bohongnya? Disyarah oleh para ulama ahlul hadis. Ini hadis syarah Muslim, hadis Muslim disyarah oleh Imam Nawawi juga. Beliau mengatakan Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Waktu sakit, waktu penduduk kampung menuju ke festival, beliau mengaku sakit, padahal enggak sakit. Kemudian waktu pulang, dilihat berhala sudah hancur semua, Nabi Ibrahim tidak mengakui, mengatakan berhala paling besarlah yang telah melakukannya. Lalu kemudian ketika istrinya bertemu dengan raja yang zalim, ada yang mengatakan Namrus, Nabi Ibrahim mengatakan kepada istri, jangan bilang engkau istriku, tapi bilanglah engkau adikku. Karena kalau ketahuan itu istri, raja zalim ini suka dengan istri orang, dia punya penyakit suka istri orang. Saya berulang-ulang mengatakan yang masih punya penyakit ini berarti keturunan raja itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak berani memberi syafaat. Izhabu ila ghairi. Hari ini hari sendiri-sendiri, kata Nabi Ibrahim. Pergilah kepada Nabi yang lain. Izhabu ila Musa. Pergilah ke Musa. Semuanya pergi ke Musa. Lalu mereka mengatakan, fayaqulun ya Musa anta Rasulullah. Faddalakallah birisadatihi wa bitaklimihi. Engkaulah Rasulullah. Engkaulah yang disebut kalim Allah, yaitu berbicara dengan Allah langsung. Maka berilah kami syafaat. Tidakkah engkau lihat susahnya kami hari ini? Apa jawaban Musa? Nabi Musa mengatakan ini hari kemarahan Allah. Sama. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Sayangnya aku dulu pernah membunuh seseorang yang aku tidak disuruh untuk membunuhnya. Jadi Nabi Ibrahim tadi sebenarnya bukan berbohong. Cuma beliau karena seorang nabi, beliau merasa diri berbohong dengan keadaan itu. Padahal bukan bohong. Beliau ingin memberi pelajaran pada penduduk kampung yang menyembah berhala.
Cuma karena levelnya Nabi, sekecil kuku pun mereka merasa bersalah. Kalau kita bohong sudah sebanyak mungkin, masih merasa sekecil kuku. Itu level Nabi. Makanya, itu sebenarnya tawaddu'nya mereka. Nabi Musa bukan membunuh. Dia cuma menampar. Dia tidak tahu itu akan terbunuh. Cuma karena kuat sekali tamparannya, mati. Sekarang ada permainan tampar-tampar tu, Pak. Kalau sempat Nabi Musa ikut, habis mendum, Pak. Ya, permainan dari Rusia tu, nampar sana, nampar sini. Nabi Musa nampar enggak sengaja, mati. Tapi beliau merasa berdosa. Walaupun tidak berdosa di saat itu, beliau menyelamatkan salah satu dari Bani Israel. Lalu beliau mengatakan, izhabu ila Isa. Hari ini hari nafsi-nafsi. Pergilah kepada Nabi Isa. Lalu semua pergi ke Nabi Isa. Dia mengatakan, Isa begini-begini. Isa tidak menyebutkan apa kesalahannya. Lalu Nabi Isa mengatakan, aku tidak bisa beri syafaat. Semuanya disuruh ke Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad, fayatuni, semua mendatangiku. Fayaqulun, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamal anbiya. Engkaulah penutup para nabi. Wa ghafarallah laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhir. Engkaulah manusia yang diampunkan dosa dari awal sampai akhir. Isfa' lana, berikanlah syafaat kepada kami ila rabbik. Mohonlah kepada Allah. Tidakkah engkau lihat kami begitu susahnya hari ini? Nah, jadi karena syafaat dari Nabi Muhammad kita perlukan, kita tunggu minggu depan syafaatnya baru datang insya-Allah, Pak ya. Nah, ini karena panjang cerita ini dan harus kita ceritakan demi kita mengetahui kebesaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah kita sambung demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.